warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah. I'm fine, I'm good, I'm great, itu sama aja. Kalau ditanya tentang how are you today, itu boleh jawabannya I'm fine, I'm good, atau I'm great. Boleh. Okay. So, today we are going to learn thematic subject. Kita akan belajar tematik kembali. Mohon maaf yang kemarin belum Umi koreksi ya. Nanti yang hari Kamis belum Umi koreksi karena kemarin tuh sempat. Waalaikumsalam Hanum. Nah, kemarin sempat ketumbur sama Umi punya acara di rumah, kakak Umi nikahan, jadi belum sempat Umi koreksi. Nanti bakal Umi koreksi bareng sama ini. Nanti Umi kirimin nilainya ya, oke? Mohon maaf atas keterlambatannya ya. Oke. Good morning. Oke. So, kita akan masuk ke pembelajaran subtema berapa coba hari ini? Ada yang tahu nggak? Subtema 4. Tema 1, subtema 4, pembelajaran pembelajaran 4, 5 dan 6. Karena yang hari Kamis kemarin kita sudah ke subtema 4 pembelajaran 1, 2 dan 3 dan hari ini kita akan belajar tentang subtema 4 pembelajaran 4, 5 dan 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini kemarin kan kita sudah tahu tuh ya cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada 4 apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Biji, umbi, spora, tunas. Ada 4, biji, umbi, spora, dan tunas. Hari ini coba kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi itu apa? Ada yang tahu nggak? Tumbuhan yang menyimpan makanannya, menyimpan cadangan makanannya di dalam tanah. Jadi umbi itu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Nah, umbi juga merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, untuk menyimpan cadangan makanan tadi itu disebut umbi. Dia itu ada dalam tanah. Bentuk umbi itu biasanya mengembung atau dia bentuknya agak gemuk. Dapat 3 jenis umbi. Yang pertama ada umbi apa? Umbi lapis. Contohnya apa aja di situ? Bawang merah, bawang putih, dan bakung. Oke, jadi umbi lapis ini contohnya tuh bawang merah, bawang putih. Coba dilihat bawang merah. Ada yang punya nih, di sini ada gambarnya. Ada bawang merah nih di sini. Bawang merah di situ disebut umbi lapis karena dia nih memiliki lapisan di dalam umbinya. Ketika kita motong bawang, pernah motong bawang? Enggak. Oke, sering ngeliat. Oke, nggak apa-apa. Jadi bawang merah ini termasuk umbi lapis karena dia memiliki lapisan di dalam umbinya. Bisa ya dilihat ya lapisannya. Nah, kemudian ada umbi batang. Umbi batang ada kentang dan batang. Oke, kemudian ada umbi akar. Ada apa aja umbi akar? Wortel, singkong, dan ubi jalar. Nah, umbi akar ini kenapa disebut umbi akar? Karena dia akarnya itu menghasilkan buahnya, menghasilkan umbinya. Kalau singkong, tahu kan ketika kita pernah ngeliat orang cabut singkong atau orang tuanya punya kebun singkong? Nah, dia ketika dicabut ada yang menjalar di bawah dan di situ dia menghasilkan si singkong tadi. Makanya disebut umbi akar. Siapa yang punya pohon singkong di rumahnya? Nggak punya? Almira, oke. Tempat Umi juga punya pohon singkong di depan rumah. Nah, suka singkong nggak teman-teman?
bata sama singkong ini juga termasuk pengganti makanan pokok biasanya. Karena di dalam singkong, iya, mengandung karbohidrat yang bisa mengenyangkan perut kita. Oke, nah itu tadi contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Insya Allah jelas Umi. Insya Allah clear ya. Oke, kita next ya. Next. Nah, kalau yang dengan spora nih, kita coba siapa ya? Umi suruh baca ya. Saya Umi. Sebentar. Coba Balkis yuk, baca yuk. Tumbuhan berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang, sehingga berbentuk serbuk mudah diterbangkan angin, dan spora disimpan dengan kotak spora yang disebut dengan sporadium. Oke, terima kasih Balkis. Ya Umi. Jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu tumbuhannya ada tumbuhan paku-pakuan atau disebut juga biasanya dengan pakis. Ayo siapa yang pernah makan daun pakis? Daun paku. Oke. Daun pakis ini enak banget. Umi Rizka suka banget. Kemudian ada jamur. Siapa yang suka jamur? Almira Umi. Semua rata-rata suka ya sama jamur, apalagi kalau dibuat jamur crispy. Wow. Kemudian ada ganggang. Biasanya ganggang ini ada di laut, ganggang laut, dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang. Jadi setiap kita balik daunnya, di bawahnya itu atau daun bagian belakangnya itu terdapat bintik-bintik spora. Nah, bintik-bintik itu biasanya berbentuk serbuk. Dia walaupun bintik-bintik menempel pada daun, dia itu tuh serbuk yang mudah diterbangkan dengan angin. Dan spora disimpan dengan kotak spora yang disebut sporanium. Jadi, tempat penyimpanan spora disebut apa? Sporanium. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, selain dari paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir, apalagi yang dengan spora? Yang berkembang biak dengan spora, minggu lalu sudah disebutkan dengan si Faiza. Lumut, oke, lumut ya. Oke, next ya. Next. Nah, selain dengan perkembangbiakan alami, nah pohon atau tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan perkembangbiakan buatan. Coba Almira. Sebentar. Almira minggu lalu sudah ya baca ya? Ada Kaira di sini? Ada. Kaira, oke Kaira silakan dibaca nak. Berkembang biak buatan merupakan tes berkembang biakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Biak buatan sangat dapat dilakukan dengan cara yaitu mencangkang satu Oke, terima kasih Kaira. Jadi perkembangbiakan buatan itu dibantu dengan manusia. Nah, perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara apa aja tadi? Ada 3?
Dengan cara mencangkok, setek, dan menempel. Nah, orang tuanya punya tumbuhan kan di rumah kayak bunga-bunga. Nah, di situ biasanya ada yang dicangkok untuk menghasilkan tumbuhan dengan varietas yang baru. Ada yang mencangkok, ada yang disetek, ada juga yang ditempel. Nah, itu cara perkembangbiakan buatan ini biasanya menghasilkan tumbuhan dengan varietas yang baru atau jenis yang baru dianya. Nah, misalnya kayak mawar. Nah, mawar itu biasanya disetek, ditempel dengan jenis mawar lain. Nanti bunga mawarnya bisa berbeda hasilnya. Warnanya itu bisa berbeda, bisa beda dari mawar tumbuhan lah. Ada yang mau tanya sampai sini? Next. Lanjut. Oke. Nah, biasanya kalau kita merawat tumbuhan yang ada di rumah atau merawat kebersihan rumah, kita biasanya melakukan kerja sama dengan anggota rumah. Ada yang membersihkan rumput, ada yang menyiram tanaman, ada yang menyapu tanamannya, ada yang menyapu halamannya, mohon maaf. Ada juga yang membuang sampahnya. Nah, setelah kita melakukan kerja sama, pasti kerjaan terasa lebih ringan. Nah, manfaat kerjasama itu ada banyak. Coba dibaca sama siapa ya? Alvan, coba Alvan yuk. Baca sampai bawahnya, Bi. Sampai nomor 4. Sampai nomor 4. Dari kerjasama sampai nomor 4. Ya. Oke, Kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman dengan ayo titik. Ada titik, kalau ketemu titik harus berhenti. Oke, lanjut, silakan. Dengan bekerja sama kita dapat mengajarkan sesuatu dengan lebih cepat. Manfaat kerja sama antara lain: 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 3. Terjalin persahabatan, persaudaraan. 4. Terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Oke, terima kasih Alvan. Sama-sama, Umi. Oke, selanjutnya coba dibaca bawahnya. Salwa. Assalamualaikum, Salwa. Ketakutan. Gitu mau ayat tuh nak. Ayah suruh ngapal dikit-dikit itu. Nanti kalau udah 2 bulan. Salwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Oke, yuk silakan dibaca bawahnya ya. Kerja sama di rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Contoh kerja sama di rumah: 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan di rumah. 2. Membantu merapikan mainan. 3. Menyiapkan makanan malam bersama ibu. Oke, terima kasih Salwa. Nah, ini tadi adalah contoh kerjasama di lingkungan anggota keluarga dan juga manfaat dari kerjasama.
Kerjasama. Nah, setiap anggota keluarga itu pasti memiliki tugasnya masing-masing di rumah. Iya atau iya? Iya. Nah, sudah dijalankan belum tugasnya di rumah? Sudah, Umi. Sudah, alhamdulillah. Tugasnya apa sih kalau di rumah? Kalau Umi boleh tahu? Lipat baju, bantuin Mbak, bantuin kakak, Beresin kasur, Masya Allah. Luar biasa banget ya, tadi ada yang bilang nyapu, nyuci piring. Tahu nggak dulu waktu kelas 3, Umi Rizka, nyuci piring masih ada yang pecah piringnya. Teman-teman hebat banget udah bisa nyuci piring ya. Masya Allah, semoga selalu dikerjakan ya tugas-tugas di rumahnya, bantu ayah ibunya di rumah, oke? Tapi selain melakukan pekerjaan rumah, teman-teman juga jangan lupa untuk belajar, karena itu merupakan juga tugas sebagai seorang pelajar. Oke, next ya. Nah, kita bakal nonton video tentang pembagian bilangan. Nah, kemarin sudah ada yang hafalan perkalian ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian bilangannya. Ini keluar, Umi. Iya, nggak apa-apa. Umi lagi mau nyetel videonya. Oke. Tunggu ya. Sudah tampil belum? Belum, masih loading. Loading, oke. Sudah, Umi. Sudah? Oke. Sudah. Nah, di situ ada 2 contoh perkalian. Yang pertama 245 dibagi 5. Dan yang kedua ada 392 dibagi 7 kalau nggak salah. Kita tonton videonya bareng-bareng ya. Buat contoh, kita selesaikan contoh yang pertama. Kedengeran nggak suaranya? Memang agak kecil suaranya, Nak. Kedengeran ya? Nah, yaitu yang ditanyakan di sini itu kita belajar pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Oke. Terus 45 dibagi 5. Oke, secara bersusun maka akan kita tulis seperti ini. Oke. 245 dibagi 5. Oke, nah cara untuk mengerjakan pembagian bersusun ke bawah itu mula-mulanya harus ditulis dengan lambang kayak atap nih. Garis miring kemudian garis lagi di atasnya. Nah, angka yang paling besar itu taruh di dalam tempat tadi, di dalam ini lambang pembagiannya. Nah, ditaruh di lambang pembagiannya. Tadi 3 angkanya berapa jumlahnya? 245 dibagi angka terkecilnya kita taruh di luar, dibagi 5. Nah, itu lambang pembagian dengan cara bersusun. Oke, kita lanjut. Kita kalau mau memulai pembagian, kita akan memulai dengan angka yang paling depan yang ada di dalam lambang pembagian. Yaitu angka yang paling depan atau paling awal itu berapa? 5. Oke, mohon maaf yang ada di dalam, yang di dalam lambang pembagian, yang 3 angka. 2. Berarti 2 ini berapa ratus? 200. 2 ini akan kita bagi 5. Kalau 2 dibagi 5 bisa nggak? 2 dibagi 5. Enggak, hasilnya 0, ya pasti ya. 2 dibagi 5 dia nggak bisa. Caranya seperti apa? Kita lihat lagi. Bisa cari yang mendekati. Oke, itu berapa? Itu Nah, karena 2 ini nggak bisa dibagi dengan 5, kita ambil 2 angkanya. 24 dibagi 5 bisa? Bisa. 24 dibagi 5 kira-kira dapat berapa? 20. Nah, karena 24 ini
dibagi 5 itu hasilnya nggak bulat, kita ambil angka yang mendekati aja. 20, berarti kita ambil 20 karena 20 kalau dibagi 5 hasilnya 20 dibagi 5 4. Berapa kali 5 hasilnya 20? 4. Nah, 4 nih kita tulis ya di hasil sama dengannya ini. 4 dikali 5, nanti kita turunin ke bawahnya. Kenapa harus ambil 4? Kenapa tidak 5? Karena kalau 5 dikali 5 hasilnya 25, udah melebihi 24. Kita akan mencarinya yang di bawahnya. Di bawah angka 24 ini. Otomatis itu 4. 4 kali 5 berapa? Nah, kenapa kita ngambil yang angka 4 kali 2, 4 kali 5 itu 20? Karena kalau 5 kali 5 hasilnya berapa? 25. Itu 25 sudah melebihi angka 24. Jadi kita cari angka yang di bawahnya 24. Yaitu kita ambil 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, kita turunin ke bawah 20-nya sejajar dengan 24-nya. Tulisannya seperti ini ya. Nah, kemudian setelah diturunkan, kita kurangin. Setelah diturunkan, kita kurangin. Yang 24 dikurang 20 hasilnya berapa? 4. Kita turunkan angka 4-nya nih, seperti di video, di gambar nih. 4-nya turun. Kemudian, ada sisa angka berapa di sini? 2. Yakin? Ada sisa angka berapa setelah 4? 5. 5-nya kita turunkan juga. 4 bisa tidak dibagi sama 5. Ternyata tidak bisa. 5 kita turunkan. 5 diturunkan. Nah, langkah selanjutnya. Nah, berapa kali berapa hasilnya? Berapa kali 5 hasilnya 45? 5 kali berapa hasilnya 45? 9. 5 dikali 9 hasilnya Sama 5 berapa? 9 kali 5. Kita turunkan lagi. 9 kali 5. Lagi kayak 5. 95 berapa? 45. Terus di 5. Oke. habis. Ternyata jawabannya 0. Kalau sudah 0, maka jawabannya itu 49. Nah, ketika dia sudah habis perkaliannya, hasilnya sudah 0, berarti hasil yang tadi didapat di sama dengan ini, di lambang sama dengan ini, itulah 245 dibagi 5 sama dengan hasilnya berapa di sini? 49. Nah, inilah tadi pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Oke, kita lanjut yang angka selanjutnya. Berapa itu angkanya? 392 dibagi 7. 392 kita akan bagi dengan angka 7. Contoh yang kedua. Perhatikan sini. 392 bagi 7. Nah, jangan lupa ya, setiap format pembagian dengan cara bersusun itu caranya dengan memasukkan angka yang paling besar di dalam lambang pembagian. Kemudian angka yang paling kecil ditaruh di luar lambang pembagian atau di depannya lambang pembagian seperti di video ini. Tadi 3 bisa dibagi dengan 7. Nah, kemudian akan kita kerjakan lagi. 3 dibagi dengan 7 bisa? Enggak. Nggak bisa. Kita berarti ambil 9-nya yang di belakang. 39 dibagi 7. Berapa yang paling mendekati? 7 dikali berapa hasilnya mendekati dengan 39? Berapa? 5. Oke, 7 kali 5 emang berapa hasilnya? 35. Oke, kita akan lihat di sini. Benar nggak? Yaitu 39. 39 bisa bagi 7, bisa cari yang mendekati. Berapa?
Yaitu 5. Karena 5 kali 7 Benar, berapa? 5 kali 7. 35. Kenapa tidak diambil 6? Karena kalau 6 kali 7 hasilnya 42. Udah melebihi dari 39. Kita cari yang di bawahnya. Oke. 5 kali 7 berapa? Yaitu 35. Nah, 5 kali 7 35. habis. Terus 9 kurang 5 berapa? Nah, kemudian akan kita kurangi seperti tadi. 3 dikurang 3 hasilnya sudah 0. Nggak usah ditulis lagi. 9 dikurang 5 hasilnya 4. 4 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Kita turunkan angka 2-nya menjadi Bisa begitu juga. 42. Oke. Berapa? 7 dikali berapa hasilnya 42? 7 dikali berapa hasilnya 42? 6. Oke. Yaitu 6. Betul sekali. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 kita turunkan lagi. 42. Kurangkan yang kita Sudah habis belum? Sudah habis belum? Sudah. Berarti hasil dari 392 dibagi 7 sama dengan 56. Bisa kalau disuruh ngerjain ini pembagian? Nggak bisa. Nggak bisa. Pelan-pelan. Nanti kirimkan lagi videonya. Oke? Insya Allah bisa. Kita akan belajar pelan-pelan. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Insya Allah belum ada yang ditanyain. Oke. Ada yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung? Sudah? Umi stop share ini. Oke. Nah, itulah tadi cara bersusun ke bawah. Oke, kita akan lanjut di PowerPoint-nya. Nah, nanti ini sudah. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Tugasnya hari ini adalah teman-teman mengerjakan di buku tematik, di buku pena halaman 99 dan halaman 100. Dipegang semua bukunya? Oke, alhamdulillah kalau sudah dipegang. Nah, nanti tugas hari ini akan Umi kirim di grup. Jadi stay tune di grup ya. Termasuk dengan video pembagian tadi akan Umi share juga di grup. Nah, untuk tugas yang hari Kamis nanti akan Umi koreksi. Mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, teman-teman semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ya, Umi. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Alhamdulillah. Enggak, Umi. Ya, oke. Kalau nanti ada yang mau tanyain, boleh telepon Umi aja ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Rasyad mimpinnya. Rasyad dari kemarin belum mimpin loh. Rasyad. Oke, ya udah. Yaskur mau pimpin ya teman-temannya ya. Berdoa dimulai, gitu aja. Balkis, Umi. Yang cowok dulu ya. Oke, semua angkat tangannya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati fatawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya, Skur.
Thank you so much for today. Sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya buat hari ini. Selalu jaga kesehatan. Semoga sekeluarga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miss Rizka mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye-bye. Bye Umi. Bye. Selamat libur besok. Ya Umi. Selamat tahun baru Islam. Ya Umi. Ya, oke.